Kuncen itu nggak dipilih oleh kita. Penunggu sini akan melihat calon kuncennya. Kuncen itu kerjanya malah menutup orang-orang yang berkeinginan buruk. Yes. Pakai yoga sama teman-teman lo sendiri. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Pernahkah kalian membayangkan apa yang akan terjadi jika pelindung sebuah gunung keramat tiba-tiba menghilang? Inilah tantangan berat yang harus dihadapi Awindya dalam film horor terbaru, Kuncen. Berawal dari pencarian kekasihnya yang hilang secara misterius di Gunung Merbabu, ia justru terjebak dalam situasi yang jauh lebih besar dan mengancam nyawa. Bagaimana nasib mereka saat gerbang dunia lain tak lagi ada yang menjaga? Jika penasaran, kamu dapat simak kisah selengkapnya dalam alur cerita film Kuncen ini. Namun sebelum itu, tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini. Di lereng Gunung Merbabu, malam itu warga terlihat sudah ramai di depan rumah Kuncen bernama Wakdi, yang mana pria tersebut ternyata telah menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Rupanya sang Kuncen nampak menjadi korban kekuatan hitam. Kulo Panji, Pak Di. Pak Di. Janjiku, Wakdi mati. Dan film pun baru dimulai. Pagi itu, Awindya nampak cemas karena sang pacar yang bernama Devlin masih belum ada kabar semenjak melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Keresahannya itu pun ia ceritakan pada ayahnya, di mana sang ayah berkata agar Windya tenang dan sabar dalam menghadapi masalah tersebut. Akibatnya, di sekolah Windya menjadi tidak fokus dan terus memandangi ponselnya. Hingga guru yang tengah mengajar itu pun menyuruhnya keluar. Namun di situ sang guru pun terkejut dengan pengetahuan Winda yang banyak mengetahui materi sejarah Indonesia. Di sini tempat orang yang mau belajar. Tapi ini belum dijawab. Jadi orang Indonesia kok nggak mau belajar sejarah? Siapa yang tahu isi Amuk Tipalapa? Lamun humus kala Nusantara isun Amuk Tipalapa. Palembang Tumasik Samana isun Amuk Tipalapa. Kertarajasa Jayawardana. Raja kedua, Prabu Jayanagara. raja ketiga. Tribuana Tunggadewi. Dan yang keenam Suhita. Saat istirahat, Mojo mendapat berita terkait kepergian sang Kuncen secara misterius di awal film tadi, yang membuat pendakian ke Gunung Merbabu akhirnya ditutup. Menyadari ada sesuatu yang gawat, hari itu juga ia bersama Mojo dan Agnes pun meluncur ke sana. Okay? Gue harus nyusulin Devlin. Jo, lo anterin gue. Dia, kalau gue boleh kasih saran, sebaiknya kita jangan. Di situ Windya juga sempat teringat perkataan Devlin yang berkata bahwa mereka tak akan berpisah apapun yang terjadi. Benar saja, jalan menuju ke lereng gunung tersebut pun kini ditutup. Meski begitu, Windya tetap nekat masuk ke sana. Stop, kaki kanan dulu yang masuk. Emang kenapa dan kaki kanan? Kalau salaman lo pakai kanan apa kiri? Tapi kan pakai tangan kanan. Wah, error nih. Woi, tunggu. Saat sudah masuk ke dalam desa, suasana di sana nampak sangat sepi. Yang ternyata para warga di sana tengah berkumpul untuk musyawarah terkait pengganti Kuncen yang baru. Sebelum Kuncen baru dipilih, aktivitas pendakian pun sepenuhnya dilarang, termasuk tim SAR yang terpaksa menghentikan pencarian dari pendaki yang masih berada di atas. Penutupan radosan kangge minggah gunung sak menika badhe dipun tingali kangge keselamataning kita sedaya. Ora ana sing oleh munggah neng dhuwur gunung. Mohon maaf Pak, teman-teman kami sebanyak 4 orang. Tapi sampai saat ini nggak bisa dihubungin Pak. Maaf, sayalah yang melarang tim SAR untuk naik ke gunung. Di situ para warga justru menyalahkan seorang wanita tua bernama Bude Lakah yang tak bisa memberikan keturunan anak laki-laki sebagai pengganti Kuncen.
Melihatnya, Windia pun lantas membelanya. Hingga kentongan terdengar berbunyi dan membubarkan warga di sana. Selain Windia, di sana juga ada pendaki lain yang juga menunggu teman mereka yang tengah mendaki. Dua orang tersebut yaitu Yoga dan Diska. Masih ada aja orang yang nyalahin perempuan. Karena kromosom yang menjadi penentu anak laki-laki itu justru adanya di... Hai, gue Windia. Gue Yoga. Jadi teman-teman lo masih pada di atas? Hari Jumat kita berenam naik. Di pos 3 Diska badannya panas. Jadi gue turun sama Diska buat ke dokter. Hari Sabtu kita kembali lagi naik. Tapi dalam perjalanan ke pos 1, ternyata ditutup oleh warga. Lu pada baru nyampe ya? Setelah berkenalan, Yoga kemudian mengajak Windia dan lainnya ke penginapan sambil menunggu kabar dari teman mereka masing-masing. Saat menuju ke sana, mereka sempat heran melihat sesajen yang digantung di masing-masing rumah. Itu para warga lakukan demi menangkal demit yang kini berkeliaran karena sang kuncen yang meninggal itu membuat gerbang goib terbuka dan tak ada yang bisa menutupnya. Selama nggak ada kuncen, mereka cari cara untuk menyelamatkan diri masing-masing. Emang kerjanya ngapain sih jadi kuncen? Supaya semuanya jadi aman. Jadi kira-kira dia tuh pemegang kunci gerbang alam gaib di sini. Gue rasa sekarang pintunya lagi kebuka dan gak ada yang bisa nutup. Di sini Mojo memang penakut, meski dia selalu penasaran, hingga ia justru tertinggal dari Windia dan lainnya. Konyolnya, ia yang berlari menyusul justru nyasar di area pemakaman tua. Akibatnya, sosok mak lampir pun menempel di pundaknya, hingga membuat Mojo sempoyongan. Untung saja Yoga yang tahu cara mengatasi hal itu kemudian segera menyuruh Mojo berlutut perlahan. Setelah sosok mak lampir itu turun dari pundak Mojo, mak lampir pun mendekat sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka. Lu berlutut lampir. Sekarang lu nunduk. Tenang, atur. Terlihat ya, penginapan mereka itu cukup horor dan memiliki lampu otomatis yang membuat Mojo penasaran. Di situ Windia juga melihat ada mobil pacarnya yang terparkir, yang berarti pacar Windia itu juga sempat menginap di sana. Oh, gue nginep di sini juga. Tadi gue ngeliat mobil. Yaudah gue mau nyalain lampu. Sekalian gue tunjukin kamu. Di sini ada makanan. Udah lapar banget nih. Tapi gue nggak bisa makan mie instan ya. Saat diantar menuju ke kamar, Windia juga penasaran pada Yoga yang seperti melihat sesuatu saat di kuburan. Dan memang benar, Yoga ternyata memiliki kelebihan untuk melihat makhluk halus. Lo kayak ngeliat sesuatu. Kenapa lu nanya Ki? Ya, kelihatan beda aja. Jujur gue gak pernah ngomongin ini sama siapa. Tapi kadang-kadang gue emang bisa ngeliat atau ngerasain begituan. Sebenarnya Yoga tak pernah terbuka dan menceritakannya pada siapapun. Namun anehnya ia merasa bisa terbuka saat berbicara dengan Windia. Tanpa sadar, Mojo yang masih berada di luar penginapan itu masih heran dengan lampu otomatis di sana. Hingga ia justru mendengar suara-suara. Dan tiba-tiba, Ayo masuk. setelah makan malam, Windia hendak memaksa naik di pagi harinya. Dan karena Windia tak punya pengalaman mendaki, akhirnya Yoga menawarkan diri untuk menemani mereka. Hingga tiba-tiba di sana justru terjadi gempa bumi. Di tempat lain terlihat dukun jahat bernama Bahar dan asistennya Ripto yang nampak senang selepas peninggalan sang kuncen, hingga mereka dapat dengan bebas mengirimkan bala. Namun di situ mereka juga menyadari bahwa Budelakah sebenarnya sudah mempersiapkan pengganti kuncen yang saat ini masih dirahasiakan, hingga mereka pun berniat mencari calon pengganti tersebut untuk dihabisi. Wong aku yakin yen Wakdi wis nyimpen penggantine. Tapi sampai terakhir isih dirahasiake. Awake dhewe kudu goleki. Rupanya tujuan mereka di sini adalah membuat desa di lereng gunung itu menjadi sangat angker, hingga orang-orang yang ingin mencari pesugihan datang ke sana meminta bantuan pada mereka. Nyeluk demit okeh medun gunung, apa ora dadi murat marit desa iki? Yen gon angkerku rame ditekoni wong sing reno-reno. Desa iki kudu dadi desa angker. Yen wong-wong padha grup, jalung panding dayan, pesugihan, terus karo sapa? Wong-wong kuwi arep jaluk tur. Wah,
Sekarang yang harus mereka singkirkan adalah Windia dan lainnya yang datang dari kota. Sang dukun pun memulai ritual gaibnya untuk mengusir Windia dan lainnya. Benar saja, satu persatu dari mereka pun mulai diganggu oleh sosok hantu mengerikan. Sedangkan Windia sendiri juga dibuat kesurupan hingga tak sadar sudah menyerang temannya sendiri. Lu sleepwalking? Lu nyadar gak sih apa yang lu kerjain tadi? Mending lu lihat sendiri. Kenapa? Esok harinya, Windia yang bangun kesiangan, kecewa karena Mojo tidak membangunkannya pagi hari. Namun di situ Windia rupanya tetap memaksa untuk naik ke atas. Ya, dia cab. Yuk. Di sana mereka sudah sampai di sebuah gapura, di mana saat mereka melewati gapura tersebut, justru berhembus angin yang sangat kencang hingga membuat mereka tak bisa melewatinya. Di situ mereka pun kembali berdebat. Hingga tiba-tiba Agnes justru berlari menerobos yang akhirnya membuat tubuhnya terhempas. Akibatnya ia pun harus dirawat di rumah sakit. Yoga teman-teman. Saat mereka tengah menunggu, Agnes yang dirawat Windia justru masuk ke sebuah tempat, di mana tempat itu merupakan tempat dirawatnya orang-orang dari desa yang kesurupan. Benar saja, di sana banyak sekali warga yang diikat di atas ranjang, hingga datanglah seorang pria yang merawat pasien di sana. Senternya Pak, maaf saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Maafkan saya, Nduk. Di situ si perawat menjelaskan bahwa pasien-pasien tersebut biasanya akan mulai mengamuk saat maghrib tiba. Tak lama Mojo dan lainnya juga menyusul ke sana. Dan benar saja saat menjelang maghrib itu, pasien pun mulai mengamuk dan meronta-ronta hingga membuat mereka semua ketakutan. Dan mereka akan bangun sebentar lagi menjadi liar. Mereka menjadi liar, semua aman terkendali. Udah jangan macam-macam. Sebenarnya nggak perlu kaget, sudah saya amankan kok. Sekembalinya ke rumah sakit, mereka akhirnya mendapat kabar bahwa Agnes kini sudah sadar. Di sisi lain, Bahar terlihat memulai ritual sesatnya, yang rupanya kali ini ia kedatangan pasien yang tengah menginginkan jabatan. Di situ, Bahar pun memberikan keris pada pria tersebut untuk membantunya meraih jabatan yang diinginkan. Iku keris gunane kanggo jenengan menang jabat Bandino lebo ning meja kerja. Terima kasih banyak, Mbak. Ojo sungkan to, Pak. Ngabari aku neng ono liyane sing dibutuhke. Untunglah Agnes tidak harus dirawat di sana dan sudah bisa kembali di malam harinya. Namun di situ Yoga merasa bahwa teman-teman mereka yang tersesat saat mendaki itu hanya mampu bertahan sampai esok hari. Begitu pula dengan Windia yang mulai pesimis. Gue memperkirakan teman-teman kita yang ada di atas, mereka cuma bisa bertahan sampai besok. Itu pun dengan catatan kalau mereka nggak ketemu. Sorry, kalau gue lebih pesimis. Di situ Windia merasa mereka harus berbicara dengan tetua adat di sana agar segera menentukan kuncen untuk mengatasi masalah tersebut. Namun rencana mereka itu pun diketahui oleh Bahar yang kemudian mengirimkan bala demit untuk mengganggu mereka. Untung saja Yoga segera menyadarinya dan mencegah Windia mendekat ke arah sosok mengerikan tersebut. Namun di situ sang demit justru beralih mengganggu Diska dan malah merasuki Agnes. Sekarang kita ngumpul di kamar Agnes aja. Gue coba cari tali. Esok
Esok harinya mereka kemudian datang ke tempat Bude Lakah untuk menanyakan terkait pengganti kuncen yang baru, di mana rupanya pengganti kuncen itu tidak bisa ditunjuk oleh mereka, melainkan oleh penunggu di sana. Mari masuk. Apa yang kamu mau tanyakan? Persoalan kuncen Bude untuk menolong mereka selain memilih kuncen baru. Kuncen itu nggak dipilih oleh kita, tapi ditunjuk. Dan yang mereka bisa lakukan hanyalah mempersiapkan kuncen itu seperti membekali pengetahuan terkait adat istiadat serta budaya Islam goib yang syaratnya saja sudah sangat berat, hingga membuat kebanyakan orang tak mau menjadi kuncen. Ini yang membuat semua orang nggak mau jadi kuncen, apalagi akan selalu berurusan demit. Beruntungnya mereka karena Bude Lakah rupanya sudah menyiapkan pengganti kuncen tersebut yang masih dirahasiakan, karena Bude memiliki firasat buruk terkait adanya pihak-pihak yang mau memanfaatkan penguasa gunung, yang dalam hal ini yaitu Dukun Bahar. Ada selama ini yang dipersiapkan lalu dirahasiakan oleh Wakdi. Setelah Wakdi itu mati rawajar, anak itu sekarang selalu bersembunyi. Mereka pun diberitahu tempat dari si pengganti kuncen dan pergi ke sana setelahnya. Rupanya pria tersebut bernama Panji yang terus bersembunyi karena takut bernasib sama seperti Wakdi. Itulah mengapa ia melumuri tubuhnya dengan lumpur untuk menolak bala. Saya takut bernasib sama seperti Wakdi yang dengan ilmu hitam oleh seorang. Dia sudah lama mengincar Wakdi, makanya saya lumuri badan dengan lumpur untuk menolak bala. Maafkan aku Wakdi, nggak bisa menjagamu. Di situ Windia dan Yoga pun mencoba meyakinkan Panji agar segera mengambil tanggung jawab sebagai kuncen. Untung saja kini ia nampak sudah siap dan berkata menemuinya di kuburan tua sebelum matahari terbenam. Nanti sebelum matahari terbenam, temui saya di kuburan tua. Tolong bantu jaga saya. Sayangnya kedatangan mereka ke sana juga diikuti oleh Bahar. Dan benar saja di situ Bahar pun mendatangi Panji yang juga sudah tahu bahwa Baharlah yang sudah menghabisi Wakdi. Meski begitu ilmu Panji masih belum seberapa ya guys, hingga Bahar pun dapat dengan mudah menghabisinya. Aku wis bakal penggantine Wakdi. Di kuburan tua, mereka kini mulai khawatir karena Panji belum juga sampai di sana. Kemudian mereka pun kembali ke tempat Panji. Dan benar saja, Panji pun sudah diketemukan tidak bernyawa. Awin, cepat potong talinya, Awin. Bos, bertahan. Kenapa gue selalu di... Oh my god. Bos, cepat cari pertolongan, Bos. Bos, Awin, cepat ambil dia. Awin, potong. Di tempat lain, Agnes juga kembali kesurupan yang membuat suasana di sana menjadi semakin creepy. Kembali ke Windia, kini ia terlihat mulai putus asa karena Panji yang merupakan harapan satu-satunya telah tiada. Tak lama mereka kemudian mendapatkan kabar dari Diska terkait Agnes yang kembali kesurupan. Sementara Bahar juga kembali memanggil bala demitnya untuk menghabisi penghalang baginya menguasai desa tersebut. Namun di situ sang demit rupanya meminta satu persembahan nyawa. Tanpa pikir panjang, Bahar pun menjadikan Ripto sang asisten sebagai persembahan untuk sang demit. Di bangsal, si perawat nampak bingung karena pasien-pasiennya kini menghilang dan hanya menyisakan satu pasien yang terlihat hendak menerkam dirinya. Rupanya para pasien yang ketempelan itu terlihat mengepung penginapan, di mana Yoga kemudian berhasil mengikatnya. Di dalam, Agnes yang kesurupan itu menulis aksara Jawa di dinding. Tak hanya sampai di situ, Agnes juga melantunkan petuah hidup dalam bahasa Jawa. Sebelum akhirnya ia pun tumbang. Yang arku sejati ning guru kabehku
becik ke titik lur dayang argo endak wiwitane demit orang dulit kliak-kliak tumindak dodok lawang kubur ing puteran. Untungnya Windia ini bisa membaca aksara Jawa guys. Hingga ia kemudian mengambil kesimpulan bahwa itu merupakan petunjuk dari penunggu gunung yang ingin menolong, di mana petunjuknya adalah agar bersemedi di dalam kubur. Awalnya isinya petua hidup. Petunjuk dari siapa? Ketuk pintu kubur, kunci gapura jatuh di pangku. Soalnya disuruh semedi di dalam kubur. Feeling gue ini mau menolong. Gue nggak mau ikut pemikiran lo lagi. Gue mau pulang sekarang. Setelahnya suasana kembali menjadi creepy, di mana Windia kemudian teringat perkataan Bude Lakah dan kini ia napak menemukan sebuah solusi. Mereka pun datang ke area kuburan dan langsung menggali tanah di sana. Guys, gue tahu apa yang harus kita lakuin. Tapi sekarang gue punya solusinya. Kita mau kemana? Ikutin gue. Sementara yang lainnya menggali, Windia kemudian menelpon ayahnya untuk menguatkan dirinya di situ. Ia juga menanyakan tentang arti namanya yang membuat ia penasaran. Di sini sudah jelas ya bahwa Windia rupanya hendak menjalankan petunjuk tersebut, yang berarti ia sudah siap jika harus menjadi kuncen yang baru. Aku nggak tahu aku bisa ngelewatin ini atau enggak. Sing ikhlas, insting kamu kuat, Nak. Makasih ayah. Arti nama aku itu apa? Setelah meyakinkan teman-temannya, Windia kemudian masuk ke galian tanah untuk mulai bersemedi. Sementara di luar, orang-orang yang ketempelan itu mulai bermunculan di sana, hingga membuat mereka kewalahan menghadang mereka di sana. Di situ yang terpenting adalah Yoga harus menutup galian tanah tersebut sebelum terlambat. Sementara itu, Diska justru dibawa naik oleh Mbak Kunti, yang untung saja ia tidak kenapa-napa. Untung saja Yoga nampak sudah menimbun lubang galian tersebut. Namun di situ Windia justru mulai panik hingga membuat asmanya kambuh. Setelahnya Diska kembali ke penginapan untuk mengecek kondisi Agnes, yang rupanya Agnes masih kesurupan. Agnes? Di tempat lain, Mojo juga terpisah dengan yang lainnya, di mana ia terus-menerus diganggu oleh kuntilanak. Tak lama, Yoga juga sudah sampai di penginapan, hingga tiba-tiba sang demit kiriman dukun Bahar itu datang menyerangnya. Kembali ke Windia, di situ ia memang sudah berhasil mengatasi penyakit asmanya. Namun di kala semedi itu, ia malah memainkan handphone miliknya yang membuat ia akhirnya dikerubuti demit yang mulai bermunculan. Di tengah keputusasaannya itu, kemudian terdengar Durmo hingga para demit perlahan menjauhi dirinya. Di sana juga muncul wanita cantik yang menjadi pertanda bahwa Windia sudah ditunjuk menjadi kuncen yang baru. Karenanya demit kiriman Bahar pun kalah. Sayangnya Windia masih belum juga sadarkan diri sebelum si wanita cantik itu mengetuk dahinya yang akhirnya membuat Windia kembali tersadar. Di dalam sana Windia juga menemukan sebuah kunci. Yang sayangnya dukun Bahar yang datang ke sana itu sangat murka dan ingin menghabisi Windia. Namun di situ ternyata sang dukunlah yang akhirnya terhisap ke dalam tanah dan menghilang di telan bumi.
Esok harinya, Windia yang sudah menjadi kuncen itu kemudian membuka gerbang alam gaib untuk menyelamatkan pacar dan teman-temannya yang nampaknya memang tersesat di alam gaib. Setelah membawa mereka keluar dari sana, Windia pun kembali mengunci gerbang alam gaib tersebut. Kok kamu ada di sini? Sekembalinya ke kota, Yoga nampak menghubungi Windia, di mana ia secara terang-terangan berkata bahwa ia menyukai Windia, yang meski Windia ini pacarnya Devlin, namun ternyata Windia nampaknya juga memiliki perasaan yang sama. Yoga? Dia. Gue mau ngomong singkat aja. Gue suka banget sama. Tapi kan... Teleponnya nanti lagi ya? Gue cuma mau ngomong itu. Hari ini gue ulang tahun. Nanti malam kalau boleh gue jemput. Sianok ya. Wilujeng Enjang. Rahayu. Nuhun sewu. Saya mewakili pusaka Satrio Pinayung akan melakukan jamas satu suri bila Bu Kuncen memperkenankan upacara sesembahan. Nah, itu dia seluruh alur cerita film Kuncen yang tayang di tahun 2025 kemarin, guys. Film ini memang bukan horor pendaki, tetapi lebih terfokus pada proses mengganti kuncen, yang mana kuncen ini memang tugasnya berat, hingga jarang ada yang mau menjadi pengganti kuncen. Dari awal kita sendiri mungkin sudah bisa menebak ya, bahwa nantinya Windialah yang akan menjadi kuncen yang baru. Mengingat ia sendiri digambarkan memiliki hati yang bersih, serta memiliki banyak pengetahuan terkait sejarah dan budaya Jawa. Yang lucu di sini adalah Windia yang justru cinlok dengan Yoga, di mana tujuan Windia pergi ke Gunung Merbabu adalah untuk menyelamatkan Devlin pacarnya. Tetapi di akhir ia justru berubah haluan ke Yoga. Oke guys, sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.